Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Yulida Nurdina, PGP Rekognisi Angkatan 10. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Pada kesempatan ini, saya telah bersama rekan saya bernama Ibu Rahmadani Harap SPD akan melakukan kegiatan aksi nyata untuk modul 2.3, di mana di sini kita akan mengambil tema tentang observasi akademik. Baik Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sangat bahagia dan senang. Bahagia dan senang tentunya ya Bu ya, karena hari ini kita akan melakukan observasi ya Bu ya. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, dimana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya. Adapun tujuan dari kegiatan ini kita lakukan adalah di sini nanti kita akan sama-sama dapat mengetahui dan menggali ya, serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, supaya nanti ketika Ibu mengajar itu lebih percaya diri, lebih nyaman, dan lebih menguasai kelas, begitu ya Bu ya. Jadi Bu, di sini kita akan melakukan tanya jawab dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bisa ya Bu ya? Bisa. Oke, kita mulai ya Bu ya. Pertanyaan pertamanya, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari kegiatan observasi ini? Tujuan saya adalah salah satunya ingin mengembangkan bakat siswa tersebut, di antara lain adalah dalam menyimak pelajaran ataupun materi yang saya sampaikan. Nah, setelah itu, misalkan dalam pembelajaran cerpen, di mana cerpen kan harus bercerita, dan sebagian siswa harus maju ke depan menceritakan sebagian cerpen, dan siswa yang lain mendengarkan dan menyimak. Nah, di situ harus bisa saya usahakan ataupun sangat saya inginkan siswa tersebut bisa menyimak dan bisa menjelaskan kembali isi dari cerpen tersebut. Oke, baik. Bagaimana siswa nanti menyimak dan mampu menceritakan kembali isi cerpen tersebut. Oke. Selanjutnya Bu, di bagian mana ya yang menjadi area pengembangan yang ingin Ibu capai dari kegiatan ini? Ada dua keterampilan yang bisa saya utuskan untuk anak-anak supaya lebih memahami materi. Salah satunya adalah keterampilan dan pengembangan, di mana pengembangannya itu adalah anak-anak bisa memahami isi dari pembelajaran, sementara untuk keterampilannya adalah bisa kita praktekkan ke depan. Salah satunya adalah dengan membaca yang benar, dan supaya anak-anak bisa memahami isi yang dibaca. Iya, oh begitu ya Bu ya. Jadi dengan siswa itu tadi membaca dulu dia benar. Kalau sudah benar, kemudian dia mampu menangkap apa yang sudah dibaca oleh temannya, begitu ya. Dengan menggunakan beberapa tanda baca yang benar. Oke, baik-baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan dalam kelas? Mungkin strateginya bagaimana, model pembelajarannya bagaimana, atau metodenya seperti apa gitu? Ada metode di mana semua guru sudah sering menggunakannya. Salah satunya adalah tanya jawab. Tanya jawab dan juga penugasan. Di mana tanya jawab ini yang paling penting di dalam tanya jawab dalam pembelajaran itu. Misalkan dia belum paham, wajib menanyakannya kepada guru supaya dia lebih paham lagi. Itu juga dengan teman-temannya yang lain. Nah, di dalam tanya jawab ini otomatis apa yang dia tanyakan terus guru membantu menjawab, ataupun bisa teman yang di kelasnya bisa membantu menjawab, otomatis akan tersimpan di dalam pikirannya bahwa oh ini adalah jawaban yang benar. Dan itu juga salah satu strategi untuk anak-anak bisa lebih memahami pembelajarannya karena sudah tersimpan di dalam pikirannya masing-masing. Dan kalau di dalam penugasan, biasanya pada dalam penugasan ini semua guru juga sudah bisa. Di dalam penugasan ini guru memberikan soal dan siswanya menjawab. Dan biasanya di terakhirnya itu memberikan penilaian
dengan apa yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Oke, baik. Jadi untuk melakukan kegiatan ini tentunya harus ada media ya, Bu, Iya, ya. Jadi ada media. apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan observasi ini? Selama ini yang sering kita gunakan medianya adalah buku panduan yang sudah dipegang oleh siswa dan didapatkan dari sekolah. Dan kalaupun ada media yang lain adalah laptop bagi anak yang memiliki laptop. Kalau memang tidak, tapi lebih sering kita menggunakan dari buku sekolah. Dan biasanya biarpun itu dari buku dari sekolah, insya Allah itu sudah lengkap. Oh, sudah lengkap gitu ya. Jadi sudah cukup lah untuk cerpen ini. Ya, selebihnya itu hanya pelengkap saja bagi yang mampu. Oke, baik Ibu. Baik Bu, jadi rencana Ibu kapan kita akan melakukan observasi ini? Jam berapa dan di kelas berapa Ibu akan melakukan observasinya? Oh ya, kebetulan hari ini saya ada masuk di jam 6.7 di kelas 91. Bisa hari ini kita lakukan observasi. Oke, baik. Jadi hari ini ya Bu ya, nanti Iya. saya akan datang ke kelas Ibu ya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya datang dan akan menemani Ibu dalam melakukan kegiatan observasi ini ya Bu ya. Kemudian dari percakapan kita ini Bu, Ya. apa yang Ibu dapatkan ya? Kira-kira kesimpulan apa dari hasil percakapan kita ini yang Ibu dapatkan? Banyak yang saya dapatkan. Salah satunya adalah saya siap mengajar anak didik saya dengan metode yang sudah saya pegang, dengan kemampuan yang sudah saya pegang, dan pastinya saya sudah mempelajari dan memahami materi yang ingin saya sampaikan sehingga anak-anak bisa memahami. Oke, baik Ibu, terima kasih. Demikian percakapan kita pada pagi ini. Sampai jumpa nanti di kelas ya Bu ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kegiatan observasinya berjalan dengan sesuai apa yang telah Ibu harapkan dan Ibu sampaikan tadi. Tapi Ibu, setelah nanti kita melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan lagi ya Ibu ya. Boleh? Dia percakapannya pasca observasi. Boleh ya Bu ya? Oke. Baik, terima kasih Ibu Ramadhani. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak kami di sini Ibu sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yaitu dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Ya, silakan mulai. Sebelum kita belajar, ada lebih baik kita berdoa. Doa dimulai. Sekarang kita mulai pembelajaran kita yaitu pembahasan baru. Silakan buka halaman 49 yaitu mengenai cerpen. Mengenai cerpen. Sebelum kita masuk ke pembahasan, apakah itu kepanjangan dari cerpen? Tidak ada kepanjangannya. Sementara pengertian dari cerpen apa? Pengertian cerpen dengan kepanjangan cerpen itu berbeda. Kalau tadi ditanyakan kepanjangan cerpen adalah cerita pen, sementara pengertian dari cerpen adalah menceritakan sebagian kecil kisah seseorang. Di sini
harus bisa kalian bedakan apa pengertian cerpen dan juga apa kepanjangan dari cerpen. Sekarang lihat pembahasan kita bab 3 yaitu ada cerita pendek. Di sini ada sebuah cerita kisah seorang bapak lagu di atas bus. Sekarang ditanya, siapa di sini yang berani untuk membacakannya? Ya, kepada Erni silakan. Bacakan aja di sini. Di atas bus. Ya, tunggu. Untuk lebih bagusnya lagi silakan maju ke depan supaya teman-temannya bisa menyimak. Maju ke depan. Yang lain dengarkan dan simak. Nanti kita tanyakan apakah isi dari cerita tersebut. Lagu di atas bus. Sebuah bus malam jarak jauh meluncur dalam kecepatan sedang-sedang saja. Para penumpang baru saja makan malam di rumah makan tempat persinggahan bus malam. Di luar dalam kegelapan malam, pepohonan tumbuh menyungkup di sisi kiri dan kanan jalan. Lampu kendaraan itu menyorot di sepanjang jalan. Tidak ubahnya satu persatu mereka memegang senter, berlarian di antara dua deretan pohon, dan celah kegelapan sesekali muncul percik cahaya menandakan ada kehidupan di luar. Lampu bus itu tidak ubahnya sepotong kapur yang ditorehkan di atas papan tulis. Garis putih itu setiap saat dilahap kegelapan yang bersembunyi di bawah kolong. Sementara itu garis yang baru terus tercipta, begitu terus menerus. Orang-orang di dalam bus itu tidak tertidur. Mereka merasa segar. Sopir menghidupkan tape recorder. Para penumpang mendengarkan lagu yang berkumandang sambil berlena-lena. Namun tiba-tiba terdengar orang berteriak, "Bolehkah lagu itu ditukar? Saya ingin mendengarkan lagu jazz," kata penumpang yang berteriak itu. "Tolong Pak Sopir, lagunya ditukar saja dengan irama jazz," kata penumpang yang lain memperkuat. "Tetapi saya tidak punya kaset jazz," kata sopir. "Aku membawa kaset lagu yang aku minta," kata orang yang meminta lagu jazz. Sambil dia mengeluarkan kaset jazz yang dimaksud dari dalam saku bajunya. Kemudian berkumandanglah lagu jazz, tetapi baru saja lagu jazz itu berkumandang baru beberapa detik saja. Terdengar pula orang berteriak, "Bolehkah lagu itu ditukar?" Teriakan itu ditunjukkan kepada orang yang meminta lagu jazz. "Boleh," kata orang yang meminta lagu jazz. "Saya ingin irama diskon," kata orang yang meminta supaya lagu jazz itu diganti. "Tolong Pak Sopir," kata orang yang meminta lagu jazz, "Bapak ini tidak suka dengan lagu kesenangan saja. Dia minta ditukar dengan irama diskon." "Tetapi saya tidak punya kaset berirama diskon," kata sopir. Saya membawa kaset lagu kesenangan saya," kata orang itu. Dia pun mengeluarkan kaset dari dalam sakunya. Sekejap kemudian berkumandanglah lagu berirama berteriak dari lampu yang lain. "Bolehkah lagu itu ditukar?" isi teriak itu yang ditunjukkan kepada orang yang meminta lagu berirama diskon. "Boleh," kata orang yang meminta lagu berirama diskon. "Saya ingin lagu keroncong." "Tolong Pak Sopir, Bapak ini tidak suka dengan lagu diskon kesenangan saya. Dia minta lagu keroncong." "Tetapi saya tidak punya kaset keroncong," kata sopir. Saya membawa kaset kesenangan saya." Orang itu mengambil kaset dari saku bajunya. Kemudian mengundang lagu irama keroncong. Demikianlah dari isi cerpen saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah dibacakan oleh temanmu, yaitu cerpen yang berjudul apa judulnya? Lagu di atas bus. Ya. Tadi semoga telah dibacakan oleh sahabatmu. Sebagian besarnya dibacakan oleh sahabatmu ataupun intisarinya. Sekarang aku mau bertanya, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Ibu rasa kalian sudah paham dan sudah menyimak apa yang dibacakan oleh temanmu tadi. Apa isi
dari cerpen tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Apa isi dari cerpen tersebut? Setelah dibaca oleh kawanmu, kalian telah menyimaknya. Apa kira-kira isi dari cerpen tersebut? Coba simak judulnya, coba simak isinya. Pasti kalian tahu apa isinya. Angkat tangannya naik. Ya, boleh dibaca. Lagu yang menyusahkan bagi supir. Bisa ibu terima? Ada lagi? Ibu terima jawabannya. Ibu hargai jawabannya. Ada lagi? Silakan disimak. Sudah dibilang bagus ya? Lebih disempurnakan. Silakan. Lagu yang menyusahkan para Lagu yang menyusahkan para penumpang. Ada lagi? Silakan. Jangan malu-malu ya, tadi disimak. Tadi sudah dibacakan oleh kawanmu. Kamu juga sudah menyimaknya. Silakan angkat tangan. Ya. Sudah 2 orang menjawab. Sudah 2 orang menjawab. Ibu tunggu 2 orang lagi. Silakan. Ayo, harus berani. Angkat tangan naik. Supir yang sabar dalam menghadapi penumpang. Bagus. Ada lagi, satu lagi. Angkat tangannya. 1 orang lagi ibu tunggu. Di sini sudah menjawab 3 orang dan jawabannya memang berbeda, tetapi bisa ibu terima dan sangat bagus jawabannya. Berarti dia sangat menyimak apa yang dibacakan oleh kawannya tadi. Sekarang 1 orang lagi, silakan. Ayo, harus berani nak. 1 orang lagi. Lihat judulnya, simak isinya. Itu saling berkaitan. Itu saling berkaitan judul dengan isi. Silakan. 1 orang lagi. Tidak? Ada? Jawabannya nak? Para penumpang yang hanya mendengarkan lagu di beberapa saat saja. Oke. Sekarang ada 4 jawaban tadi oleh temanmu. Keempat jawaban tersebut berbeda. Kalian sudah simak tadi. Di manakah keempat jawaban ini yang paling mendekati jawaban yang pas? Nomor 4 yang dijawab oleh ada yang mendukung jawaban nomor 4. Yang nomor 1 siapa yang mendukung? Masih ingatkah kalian? Supir bus yang sangat terganggu dengan lagu tersebut. Itu tadi jawabannya kan? Nah, jawaban oleh si Erwin tadi apa? Penumpang yang terganggu dengan lagu tersebut. Tadi dijawab oleh si tadi nomor 3 kan? Nah, apa tadi jawabannya nak? Yang nomor 3 tadi dia ya? Iya, apa tadi jawabannya nak? Supir yang tidak menerima kata-kata tersebut. Nah, dari keempat jawaban ini, ayo, mana yang mendekati? Ibu tadi sudah bilang, simak judul dan juga simak isi. Apa tadi judulnya? Lagu di atas bus. Berarti berkaitan dengan lagu, berkaitan dengan bus, ataupun berkaitan dengan isi bus. Apa isi dari bus tersebut? Penuh. Apakah lagunya bisa diterima tadi? Tidak. Berarti yang tergabung siapa? Penumpang. Ayo, coba kalian gabungkan. Berkaitan dengan lagu, berkaitan dengan isi penumpang, dan berkaitan dengan supir. Coba gabung. Siapa yang bisa? Coba ya. Ya? lagu yang dibuat supir tidak berkesan kepada penumpang. Lagu Yang dibuat supir tidak berkesan pada penumpang. ya bisa lagu yang tidak berkesan yang dibuat oleh supir
dan juga bus, dan juga ada penumpang. Apakah lagu tersebut disukai oleh penumpang? Tidak. Yang ada tadi Bu bilang, simak isi, simak judul, dan juga apa temanya di situ yang bercerita tentang bus, penumpang, dan supir. Itu berarti harus kita kaitkan ketiga tersebut. Baru kita kalau di sini masih ada misalkan yang ingin memberikan jawabannya, misalkan tidak puas dengan jawaban itu tadi, boleh. Misalkan ada jawaban, Bu, kira-kira seperti ini bisa atau tidak? Silakan. Harus berani. Memberikan pendapat itu harus berani. Itu sangat suka. Kalau ada yang berani memberikan pendapat, berani bertanya, itu berarti contoh orang yang ingin maju. Bisa diterima kan jawabannya? Berarti apa tadi isi atau maksud dari sejarah percakapan tersebut? Apa tadi? Yang telah disebutkan oleh kawanmu? Lagu yang diputar oleh supir bus yang tidak bisa diterima oleh penumpang. Coba diulangi. Lagu yang dibuat oleh supir bus yang tidak diterima oleh penumpang. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan. Ibu ulangi kembali. Apa tadi pertanyaan dari cerpen? Apa pengertian dari cerpen? Menceritakan sebagian kecil kisah seseorang. Kalau dibuatkan ke dalam sebuah cerita, hanya dibaca sekali duduk saja. Tidak ada kata bersama. Diulangi, harus ingat. Apa kepanjangan dari cerpen? Apa kepanjangan dari cerpen? Apa pengertian dari cerpen? Kisah harus lebih semangat lagi. Kan? Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke cerita kedua. Silakan buka halaman 56. Halaman 56. Sekarang siapa yang berani maju ke depan? Ya, silakan maju. Pergunakanlah tanda baca yang benar. Intonasinya harus kuat. Pembacaannya juga harus tepat. Silakan ya. Hari ini sangat cerah ya. Iya benar, pagi itu sangat indah. Ada rumput Simak, hijau, disimak. daun di pohon yang berwarna berubah, merah dan coklat. Iya, sinar matahari membuat warna-warna taman ini lebih indah, seperti pelancongan pada musim gugur ini. Aku menjawab dengan senyuman ramah. Setelah mendengar jawabanku, muka wanita tersebut terlihat bingung. Dia tersenyum, lalu melanjutkan jalan paginya. Aku menghela nafas. Wanita itu bukan orang pertama yang bingung ketika aku membicarakan warna. Sejak kecil, aku sering mendengar orang lain berbicara tentang warna. Tetapi hanya 3 warna sejak kecil. Aku sering mendengar orang lain berbicara tentang warna. Tetapi hanya 3 warna yang mereka sebutkan. Putih, abu-abu, dan hitam. Semua hal yang berwarna cerah bagiku berwarna abu-abu bagi mereka. Ibuku juga memiliki kelainan yang sama. Kita berdua bisa melihat warna lain. Langit yang biru, daun hijau, udara merah. Tunggu, aku memanggil wanita yang meninggalkanku tadi. Aku mengambil daun berwarna merah yang telah terjatuh dari pohonnya. Ini warna apa bagi Anda? Merah bukan? Merah. Wanita itu melihatku dengan muka bingung. Iya merah, seperti darah. Darah berwarna hitam seperti daun itu. Hitam
semua orang di taman bilang bahwa daun ini berwarna hitam. Ibuku menghela nafas yang panjang. Ia berhenti bekerja dan mengajakku untuk duduk di sofa yang terletak di ruang tamu. Aku tahu tentang kelainan kita ini, tapi ibu tidak pernah menjelaskan kenapa kita terlahir dengan kelainan ini. Apakah masa kecilku berbeda dengan masa kecil teman-temanku? Tanya ibuku. Aku bingung kenapa ia menanyakan hal ini. Memang benar, masa kecilku sedikit berbeda. Semua temanku yang menyukai pelajaran teknika seperti matematika atau biologi berbeda denganku yang saat kecil temanku yang hobi melukis. Aku suka memilih warna cat dan melukis rumahku atau sebuah taman. Saat Bumi bertanya tentang warna favorit, aku selalu berbeda sendiri. Satu-satunya kuning di antara hitam, abu-abu, dan putih. Setelah aku masuk SMP, aku mulai menyadari kelainan yang aku miliki. Keluargaku hanya berisi 2 orang, aku dan ibuku. Setelah ayahku meninggal, sejak itu aku dibesarkan di keluarga yang mengenal warna. Aku melihat teman-temanku yang tidak mengetahui kuning ataupun biru. Cukup berbeda dengan yang lain, tetapi tetap menyenangkan. Oh, kita berdua terdiam. Ruang tamu terasa sunyi dan kosong. Hanya terdengar suara detak jarum jam dinding dan suara kipas angin. Ibuku mulai berbicara. Nama-nama warna yang kamu ketahui sekarang diciptakan oleh buyut kita. Tidak semua orang mengetahuinya. Bagaimana kalau kita memberitahu semua orang? Beberapa tahun kemudian, aku dan ibuku selesai menulis dan menyusun sebuah buku yang menjelaskan tentang warna. Mulai dari asal-usul nama-nama warna, mengapa hanya sedikit yang bisa melihat, dan penjelasan ilmiahnya. Bertahun-tahun kami meneliti dan mencari penjelasannya, hingga akhirnya sekarang banyak orang mengetahui tentang warna, walaupun mereka tetap tidak bisa melihatnya. Pada bagian akhir buku yang kami susun tertuang sebuah kalimat. Semoga buku ini berguna di masa depan dan semoga hidupmu penuh warna. Cukup sekian dari isi cerpen saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi cerpen kedua yang dibacakan oleh temannya. Apa judul dari cerpennya? Mengenai warna. Silakan lihat gambar yang ada di halaman 510. Apa gambar di sini? Berarti tadi judulnya mengenai warna. Yang lengkap kita dapati warna di dalam satu gambar berarti terdapat di pelangi. Apa saja warna yang ada di dalam pelangi? Merah, orange, dan biru. Masih banyak warna yang terdapat di dalam pelangi. Makanya kenapa diberikan contohnya itu gambar pelangi? Karena di dalam satu gambar kita bisa mendapatkan beberapa warna. Sekarang sudah dibacakan oleh temanmu. Sudah kamu simak? Apa tadi judulnya? Warna. Apa isi dari cerpen tersebut? Mereka boleh lebih tepat melanjut apa? Mungkin kalian bukan bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia. Coba. Coba. Yang bahasa Mandarin tadi coba kita buku bahasa Indonesia. Itu kasih waktu. Yang lain? Di situ dia melihat pandangan dia tentang warna berbeda dengan orang lain. Itu disebut dengan apa? Kelainan, tapi apa? Berarti dia memiliki kelainan. Sebenarnya walaupun dia memiliki kelainan, itu juga termasuk dengan istimewa. Tetapi seperti kita ingat yang lebih pas, yaitu yang berbentuk bagaimanapun dia, walaupun dia berbeda dengan kita harus kita hargai. Dan silakan dengan ya silakan tadi ini ada jawabannya. Apa tema ataupun apa isi dari pembahasan tentang cerpen yang sudah kalian simak? Isi dari cerpen tersebut sudah dibacakan oleh temannya. Kira-kira apa isinya? Hampir sama dengan cerpen yang pertama, cuma judulnya berbeda. Harus saling berkaitan.
berharap buku ini berguna di masa depan dan semoga hidup berwarna. Coba dilanjutkan lagi. Dia berharap buku ini berguna di masa depan dan semoga hidup berwarna. Ya, bisa diterima. Semoga buku ini berguna di masa depan. Maksudnya di masa depan adalah bagi anak-anak yang tidak paham ataupun yang seperti yang dibilang tadi yang berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan. Istilahnya adalah buku ini memberikan motivasi kepada anak-anak spesial. Jangan karena kita berbeda dengan mereka terus kita down, jangan seperti itu. Warna itu menjadi semangat kita, ya kan? Dibuat menjadi semangat kita. Buat kelebihan kita itu adalah, buat kekurangan kita itu adalah kelebihan kita juga. Biarpun berbeda, tetapi di mata masyarakat dan di mata Tuhan itu sama. Ada lagi? Satu orang lagi yang terakhir. Satu orang lagi naik. Yuk, simak. Satu orang lagi. Ada? Ya, silakan. Ibu dan anak yang memiliki kelainan warna. Apapun jawaban kalian ini sangat benar. Dan jawaban kalian semuanya sangat bagus. Nah, intinya tadi kuncinya hanya satu apa? Mendengar dan menyimak. Apalagi itu nenek tentang cerpen. Sebelum kita menutup pembahasan, ibu kembali ulangi. Apa pembelajaran cerpen? Apa pembelajaran cerpen? Menceritakan sebagai kecil kisah seseorang. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sebelum ibu tutup, masih ada yang ingin bertanya tentang kedua cerpen tersebut? Sudah bisa dipahami? Mengenai cerpen sudah bisa dibedakan apa pengertian dan kepanjangan cerpen? Sudah bisa dibedakan? Sudah bisa, nak? Bisa, Ibu. Nah, kita lanjutkan besok. Ibu akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sini. Kami akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi kelas yang telah dilakukan oleh rekan kerja saya, Ibu Nur Ramadhani Harahap. Baik Ibu, bagaimana tadi perasaannya? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan Oke. anak-anak juga bisa memahami. Iya, baik. Dari ini Bu, kegiatan kita adalah percakapan kita pasca observasi yang telah Ibu lakukan tadi dalam kelas. Di sini saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas tadi? Perasaan saya sangat puas sekali, di mana observasi tadi adalah di dalam pembelajaran cerpen itu anak-anak bisa lebih memahami pembelajarannya, walaupun ada beberapa yang tidak paham tetapi masih bisa menyimak dan juga ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Oke, baik. Jadi dari area pengembangan itu tadi, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas? Terus langkah-langkah serta tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas? Adapun yang saya lakukan adalah membuat sebuah keterampilan di mana anak-anak tersebut beberapa maju ke depan untuk membacakan hasil dari cerpen tersebut dan yang lainnya menyimak dan mendengarkannya. Dan ada juga beberapa cerita pendek dan pengetahuan siswa dalam menyimpulkan hasil ceritanya itu. Ada yang tidak paham tetapi ikut terlibat di dalam pembelajarannya walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tetapi mereka diam dan menyimak dan mendengarkan. Oke, tapi masih aktif begitu ya? Masih Bu, aktif. kelasnya ya. Jadi menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil, kurang berhasil, atau memang sama sekali tidak berhasil? Menurut saya yang telah saya lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala, di mana kendalanya itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa murid atau siswa yang hanya sekedar mendengarkan
tetapi dia diam, tidak ribut, cuman kurang ikut berpartisipasi di dalam pembelajarannya. Jadi sudah berhasil ya Bu ya, cuman masih ada terdapat siswa yang belum aktif dan Iya. belum bisa mengikuti pembelajaran ini Iya. dengan baik. Nah, menurut Ibu apa saja kekurangan dan kendala dalam kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu lakukan? Salah satunya beberapa siswa ada yang tidak aktif dan ada juga beberapa yang tidak ikut merespon dalam tanya jawab. Di mana tadi ada beberapa saya tanyakan pertanyaan untuk memberikan intisari dalam cerpen tersebut. Ada beberapa yang hanya diam, pasif, tidak ikut terlibat, namun ada beberapa juga yang betul-betul menyimak, mendengarkan, dan memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Baik, jadi kira-kira menurut Ibu apa penyebab anak-anak yang kurang aktif itu tadi di kelas? Saya perhatikan anak yang kurang aktif ini, dia tidak terlalu menyimak apa yang disampaikan oleh guru, begitu juga dengan seperti pelajaran yang tadi mengenai cerpen, dia tidak terlalu mendengarkan dan menyimaknya sehingga keterlibatan dia di dalam pembelajaran itu kurang aktif. Gitu ya, baik Ibu. Jadi Ibu masih berencana ya untuk memperbaiki ini ya Bu ya. Iya. Oke, kapan kira-kira waktunya Ibu akan melakukan observasi lagi untuk memperbaiki sistem pembelajarannya di kelas? Saya akan mencoba minggu depan, karena minggu depan saya akan masuk lagi di kelas tersebut. Saya akan lebih berusaha bagaimana anak didik saya paham, mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan, dan mereka bisa mengerjakan tugas baik dia secara lisan ataupun secara tulisan. Oke, baik. Saya harap berjalan dengan lancar dan nanti hasilnya juga berjalan dengan maksimal ya Bu ya. Jadi proses pembelajaran di kelas menyenangkan, gurunya nyaman mengajar, siswanya aktif dan berhasil dalam pembelajarannya. Terima kasih sekali ya Ibu. Baik, demikianlah hasil percakapan kami dengan Ibu Rahmadani Harahap. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.